para dewan guru, kepala sekolah daripada SMK 02 Yatim Bapak Haji Dinan Adi, kita doakan beliau panjang umur, amin, sehat afiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berikan kekuatan dan istiqomahan dalam mendidik kita sebagai santrinya atau siswa-siswinya, amin ya rabbal. Dan segenap bapak dan ibu guru yang masya Allah juga kita doakan beliau-beliau yang guru, ya, guru yang tanpa jasa, yang kita nggak bisa balas, kita doakan. Kita hanya bisa mendoakan agar beliau-beliau sehat, diberikan panjang umur, diberikan kekuatan, dan dikabulkan semua niat dan hajatnya, amin ya rabbal. Hadirin hadirat siswa-siswi SMK 02, karena cuaca alhamdulillah nggak terlalu panas ya. Schedule-nya dikabarin saya 7:30, karena memang alhamdulillah cuacanya juga mendukung, jadi nggak kejemur kan, aman ya. Sedikit aja hadirnya kita di sini, tadi kepala sekolah sudah menyampaikan, untuk tidak lain tidak bukan mempersiapkan kalian khususnya di bulan suci Ramadan. Artinya bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa buat kita. Betul? Kenapa dibilang istimewa? Karena memang Allah khususkan buat kita sebagai umat Nabi Muhammad. Dikatakan dalam satu riwayat Nabi SAW, beliau mengatakan, Ramadan syahru ummati. Saya mau tanya, kira-kira kita yang hadir umatnya siapa? Umatnya siapa? Umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sebelum Nabi Muhammad ada nabi-nabi, yang setiap nabi dan rasul mempunyai umatnya. Dan kita ini termasuk umat akhir zaman, yang gak ada lagi setelah umat Nabi Muhammad. Makanya gak ada setelah Nabi itu Nabi. Mau Nabi Musaddiq ya, mau Nabi siapa, bohong itu. Ya, betul gitu. Jangan percaya kalau ada orang ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad. Gak ada. Jadi kita ini umat di akhir zaman, umat yang memang istimewa, cuman ujiannya bukan main, luar biasa. Ya, cuman keistimewaan ini disebabkan kenapa? Bersandar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus kita diberikan satu bulan yang memang dikhususkan oleh Allah sebagai bulan kita. Kata Nabi, bulan Ramadan adalah bulan umatku. Kenapa dikatakan bulan umatku? Setiap detik di bulan Ramadan itu bernilai ibadah. Betul-betul. Setiap detik kita jalani masuk awal Ramadan itu semuanya pahala kalau kita beramal ibadah. Cuman hati-hati sebaliknya, kalau kita dalam kemaksiatan bukan hanya pahala yang berlipat ganda, dosa juga berlipat ganda. Makanya kita sering diajarin sama guru sedekah, tahu sedekah? Belajar sedekah itu menjadi amal jariah, betul? Bahkan sedekah itu harta yang kita keluarkan itu bisa manfaat walaupun kita sudah meninggal dunia. Sehingga dia katakan itu jariah yang nggak pernah putus pahalanya. Betul. Sering kita mendengar atau satu hadis, iza mata banu Adam in qata amalu illa min salas. Anak Adam, tahu anak Adam? Kita manusia, kalau udah mati bisa lagi nggak beramal ibadah? Kagak bisa, kecuali 3 perkara. Salah satunya shadaqatun jariyah. Yang kedua ilmun yuntafa'u bih. Yang ketiga waladun saleh. Artinya saya garis bawahi, sedekah yang kita keluarkan dengan niat sedekah, bangun masjid, bangun madrasah, majlis ta'lim, berbagi kepada fuqara wal masakin, selama itu harta manfaat, kita meninggal tetap pahalanya mengalir, betul? Itu yang menjadi keyakinan kita di hati kita. Artinya apa? Pahala terus mengalir. Cuman ada juga dosa yang mengalir. Nah ini perhatiin. Artinya apa? Dosa jariah yang sebab dia mengerjakan itu amalia, dan itu amalia termasuk amalia yang sesuatu yang dimurkai oleh Allah,
kemudian terus mengelurus itu maksiat, maka dosanya juga akan terus mengalir. Na'udzubillah wa iyadzubillah min. Hati-hati. Nah, ini bulan Ramadan, pahala dilipat gandakan. Setiap amaliyah yang sunnah, kata Nabi, diberikan pahala wajib. Kita sholat sunnah duha, tadi habis sholat sunnah duha, betul? Sholat sunnah duha di bulan Sya'ban dengan sholat sunnah di bulan Ramadan beda pahalanya. Betul? Kenapa? Karena bulan Rajab pahalanya tetap pahala sunnah, bulan Sya'ban tetap pahalanya sunnah. Cuman ketika kita nanti sholat duhanya di bulan Ramadan, bukan pahala sunnah yang kita dapetin, akan tetapi pahala wajib. Nah, sedangkan amaliyah wajib, kata Nabi, dilipat gandakan 70 sampai 700 kali lipat. Bayangin. Kira-kira tuh kalau kita dapat bonus segitu, seneng nggak? Dapat nilai yang dilipat gandakan nilainya, bukan main. Istimewa, betul? Begitu juga setiap amaliyah di bulan Ramadan. Baik sholat Jumat, baik sholat fardunya atau sholat berjamaahnya, dilipat gandakan oleh Allah. Karena apa? Sebab bulan Ramadan. Cuman apa? Apalagi puasa yang kita jalani. Kata Allah di dalam hadis qudsi, illa som, kecuali puasa. Puasa itu khusus untukku dan aku yang akan membalas ganjaran tersebut tanpa ada nilai jumlahnya. Paham? Makanya saya bertanya, kira-kira nih Ramadan ada gak orang ngaku Islam cuman gak puasa? Ada sedikit apa ada banyak? Ayo ngaku nih Pak Guru nih. Iya, gak gampang. Puasa itu gak mudah. Dengan sekalipun banyak ganjaran pahala, belum tentu kita mudah untuk melaksanakan puasa. Bayangin puasa nggak makan nggak minum seharian, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya mata. Kita kadang dari pagi sarapan, siang nggak makan, waduh gelisah, kelaparan, betul gak? Ya apalagi maaf, yang badannya agak-agak lebar, wah tambah cepet gampang laparnya. Kalau dulu kan pikir wah padahal kurang apa, digemuk daging udah banyak. Ya, justru yang kurus nggak susah makan, yang gemuk doyan makan. Bukan main dah. Ya. Jadi kalau udah masuk Ramadan, wah wajar kalau perut bunyi, tenggorokan kering, udah pasti namanya manusia, betul nggak? Kita bukan malaikat. Kalau malaikat nggak butuh makan, nggak butuh minum. Kita manusia yang terbentuk dari jasad dan roh, yang memang jasad itu harus diasupi dengan makanan, sedangkan roh diasupi dengan hikmah, nggak lepas gitu. Nah, ketika masuk Ramadan kita disuruh nggak makan, nggak minum. Cuman secara logika, hitung-hitungan akal, waduh berat, apalagi sebulan. Kalau perempuan enak ada liburnya. Cuman susah gantinya nanti. Betul-betul. Saya yakin nih di antara siswi-siswi yang sekarang nih, sebentar lagi Ramadan masih ada yang punya utang. Walaupun utangnya cuma seminggu kemarin, masih ada yang kurang 2, kurang 3, udah ketemu Ramadan. Betul. Catat tuh, masih punya utang. Nanti Ramadan yang akan datang wajib diganti sebelum lagi tambah bayar fidyah. Paham? Ini belajar begitu. Kalau kita masih punya utang, kemudian nggak sempat bayar, ketemu Ramadan utangnya masih dicatat, jangan sampai dilupain itu utang puasa. Nanti setelah Ramadan bayar kodoknya plus dengan bayar ya 1 hari 1 mud. Paham? Nah, sekali lagi kembali, artinya nggak mudah ngejalanin Ramadan dengan kita melaksanakan ibadah puasa. Perlu keimanan yang kuat dan ketakwaan yang tinggi. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan, Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau sudah mempunyai keimanan dan ketakwaan, mudah untuk melaksanakan ibadah, khususnya ibadah puasa. Karena kalau nggak ada nilai ketakwaan, 0. Ini udah mulai gelisah nih. Cuman matahari ini insya Allah belum seberapanya. Ya, niatin biar
sehat. Matahari jam segini kan sehat ya? Apa Anda perlu ke depan? Enggak. Ya, paham? Artinya apa? Ibadah puasa ini nggak mudah sekali lagi. Apalagi umur-umur kalian ya. Kalau bahasa kitanya 17 tahun apa bahasa Inggrisnya? With 17 ya. Wah, lagi masa-masa pubernya gitu. Itu wajar semua ngalamin. Ini bapak guru, ibu guru juga nggak pernah ngalamin seperti kalian. Dan saya juga pernah ngalamin. Cuman kan bedanya ada yang masa muda dituntun, diarahkan, diawasi. Ada yang kadang masa muda terlalu lepas. Akhirnya nyesel di kemudian Memang saat ini kita terkekang. Makanya saya dulu mondok lulus SMP. Lagi sedang-sedangnya itu. Kalau saya pribadi saya bilang terlambat. Saya pengennya bahkan lulus SD. Cuman orang tua masih nggak tega, akhirnya lulus SMP baru saya mondok. Betul. Cuman saya dulu punya prinsip. Saya dulu punya prinsip. Emang godaannya orang mondok itu nggak lepas dari apa bahasa kita nih. Kalau yang perempuan godaannya lelaki, yang lelaki godaannya perempuan. Itu udah, makanya kata Nabi, terputusnya ilmu itu bainal fakhizain. Betul. Terputusnya kita belajar tuh di antara dua paha. Artinya apa? Kalau udah kenal perempuan yang laki kenal perempuan, udah nggak mau lagi belajar udah. Makanya nggak heran orang nggak mondok terus ujung-ujungnya kawin. Godaannya. Cuman saya dulu punya prinsipnya apa? Saya dididik jangan sampai pacaran. Kita doain yang pacaran putus. Hati-hati. Jangan, Neng. Wah, rame deh kalau mau pacaran, rame deh. Ingat ya, semakin kita dulu saya termasuk orang yang jaim, Pak Guru. Tahu jaim? Tahu ya bahasa jaim ya. Cuman jaimnya saya bukan artinya nggak mau kenal. Saya dekat juga sama perempuan, saya kenal namanya masa-masa SMP, apalagi kalian SMA. Cuman saya satu nggak mau pacaran, walaupun didorong buat ini. Saya punya prinsip dulu, subhanallah. Saya punya keyakinan itu, kenapa? Saya hidup di dunia ini ingin memberikan manfaat khususnya orang tua. Orang tua saya selalu wanti-wanti jangan sampai salah bergaul. Paham? Karena salah bergaul nanti mudaratnya bukan setahun 2 tahun, terus selama-lamanya, bahkan sampai kita punya anak keturunan. Paham? Makanya dari satu riwayat dikatakan ma fil aba fil abna. Apa yang di orang tua bakalan turun ke anak. Neng, nanti Neng modelnya bagaimana nanti punya anak lebih parah dari yang antum kalian lakukan. Hati-hati. Mudaratnya ini bukan sekarang doang, nanti imbasnya terus turun menurun. Makanya kalau dari semudah kita udah bisa jaga, insya Allah anak pasti dijaga oleh Allah. Ini saya bersyukur, mungkin saya juga dapat, saya punya orang tua dijaga sama Allah dan saya terjaga. Sehingga apa? Nggak ada prinsip niat buat seneng, udah wajar namanya manusia, betul? Laki seneng perempuan, kalau laki nggak seneng perempuan nggak normal itu. Hati-hati. Saya berpikir apa? Ya Allah, saya nanti nikah, betul nggak? Saya nanti punya istri. Cuman saya nggak pengen istri saya ini bekas orang, walaupun sekedar pacaran, betul nggak? Namanya orang pacaran minimal megang-megang tangan, betul. Oh sekarang lebih, bukan tangan aja, pala dipegang. Iya, betul. Kira-kira dong, ente lagi kondangan nih, bawa nih istri dengan bangganya, cakep, bukan main nih istri. Kondangan set, ya ada yang ngomong, ya itu sih mantan gue. Iya. Kira-kira gimana itu perasaan? Enak kagak? Hati. Apalagi orang yang sering pacaran nih, biasanya gonta-ganti pacar, ada gak yang begitu? Walah tiap bulan ganti. Biasanya, dan emang ini sudah hukum alam. Yang dibawa cakep-cakep Zat. Walah, yang laki nih tiap bulan ganti. Oh, cakepnya bukan main. Lihat jodohnya berantakan. Sampai-sampai kaget, bukan main ini dulu padahal ceweknya cakep-cakep. Cuman pas kita datang kawinan kok begini modelnya. Kesian kagak? Coba praktekin. Nyesel ntar. Betul gak?
Kenapa? Karena ketika kita nikahin itu perempuan, nanti kan hasilin punya anak. Kita pengen anak kita cakep, betul? Kita pengen anak kita soleha, makanya cari perempuan yang soleha. Amin. Cari lelaki yang tanggung jawab, yang sekarang belum kerja kagak mau ntar tenang, belum bohong, yang kerja aja bisa bohong, betul ya? Apalagi yang belum kerja, itu hayalan belaka. Paham? Jadi gimana-mana nih. Ramadan, kembali ke Ramadan. Jadi artinya Ramadan ini gak gampang puasa. Dan amaliyah yang paling lama ya puasa. Berapa jam kita puasa? Dari jam 4 ketemu lagi jam 6. 4 ke 4 aja 12 jam. Tambah lagi berapa jam? 5, 6. Berarti 14 jam. Gimana hitung-hitungannya sih matematika? 14 jam. Di negara lain ada yang lebih dari 14 jam puasa. 14 jam kita nggak makan nggak minum, bayangin. Berat kagak? Berat. Nggak mudah. Cuman kita karena iman, takwa, kita tahu fadilahnya, kita tahu manfaatnya, luar biasa kita jalanin. Artinya apa? Luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Orang yang sakit mah karena sebab puasa sembuh penyakitnya, betul? Nggak ada kekhawatiran dia sakit perutnya, nggak ada kekhawatiran jasmani sakit, karena dia yakin ini menjadi asbab buat dia mendapatkan kesembuhan secara zahir dan batin. Terakhir, cuman ingat, makanya kan kalau orang puasa, ada dalam fikih itu rukun puasa salah satunya orang itu harus as-shaim, orang puasa. Sekarang di antara kalian harus kita bedakan. Kenapa kok puasa itu beda dengan ibadah yang lainnya? Kalau ibadah yang lain kita bisa lihat, oh ini orang lagi sholat, betul? Oh ini orang lagi haji, oh ini orang lagi sedekah, kelihatan. Kira-kira nih di antara semua siswa-siswi bulan Ramadan kelihatan nggak yang puasa sama yang nggak puasa? Nah, apalagi ditutupin masker, ya, ya kan? Tahu makan permen, nggak ketahuan. Cuman mereka yang mempunyai keimanan lah yang bisa menyadarkan dirinya bahwa dia dalam keadaan puasa. Betul? Dijaga pandangannya, dijaga tingkah lakunya, dijaga lisannya. Nah, dari setiap amaliyah ibadah yang dia lakukan di bulan Ramadan, Allah berikan pahala yang luar biasa. Keistimewaan, sampai dikatakan tadi, orang yang gembira saja diharamkan jasadnya daripada api neraka jahanam. Apa hadisnya, man fariha bihuduri Ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Ya, Allah haramkan. Bahkan dalam riwayat yang lain, Ramadan awaluhur rahmah wa awsadu maghfirah wa akhiru idkun minan nar. Pembebasan daripada api neraka, diampunin dosanya, dan rahmat Allah turunkan di bulan Ramadan. Cuman ingat, ada orang sebagian golongan, kata Nabi ada 3 golongan, sekalipun dia ketemu Ramadan ratusan kali, bahkan ribuan kali, cuman gak manfaat Ramadannya. Nah ini perlu nih, penting. Maksudnya apa? Dia umurnya di dunia ratusan tahun, bahkan ribuan tahun ketemu Ramadan, cuman gak manfaat Ramadannya, gak menjadi ampunan, gak mendapatkan rahmat, bahkan dapat laknat. Siapa? Yang pertama nih, golongan pertama, perhatiin, uququl walidain, durhaka sama orang tua. Ayo. Golongan yang pertama, durhaka sama orang tua. Saya mau tanya, orang tua kita ada berapa? 2 sampai 2 sampai 4, 2 sampai 3. Yang benar 2. Hah? Apa kasih saya hadiah nih yang bisa jawab deh? Hah? Ada berapa? Coba angkat tangannya dah. Duitnya berapa, Zat? Ayo yang bisa 50.000 saya jawab, saya kasih. Hah? Kurang 50.000. Ayo naik, angkat tangannya. Ayo sini, berapa? Mau bukti uangnya? Hah? Saya kasih nih. Oh nggak akan diniat sih. Hah? Ayo, mana angkat tangannya nih? Terakhir dah. Gak ada yang berani? Oh yang merah? Serius? Iya dah, ayo maju. Kalau nggak bisa jawab, ganti 200.000 ya. Ayo, yang merah saya kasih. Ada yang bisa? Hah? Lah beneran? Ada Sat TV yang jawab, tenang.
Ayo. Ayo sini. Sini. Ya, nggak percayaan. Ini saya baru dapat ini. Merah nih. Ayo. Namanya siapa? Dari kelas berapa? My name is Muhammad Rayhan. Orang tua kita ada berapa ya? Namanya dulu nama. Nama saya Muhammad Rayhan Dari kelas? dari kelas 12 TKRE. Alhamdulillah orang tua saya masih ada. Dua. Masih lengkap. Jawabannya berapa jadi? Dua. Kira-kira benar apa salah? Ya, nggak jadi dong nih. Batal, yang lain. Ayo, Oh, jadi orang tua. pertanyaannya orang tua ada berapa? Ada lagi. Lamaan. Ayah, ibu, guru. Ayo. Yang perempuan, sekarang yang perempuan. Yang perempuan. Tar dulu. Perempuan, satu perempuan. Ayo. Tar dulu. Tungguin ya. Yang perempuan dulu, ada nggak? Orang ada. Ini. Ya, rugi dah. Ayo. Ya, cepetan nih, momen terakhir nih. Setengah 9 selesai nih. Ayo dah, maju dah. Pede banget ini. Bukan main. Oh, ini paling pede se-SMK 2 nih. Bukan main. Namanya siapa? Nama saya Sanda. Apaan Sanda? Sanda, Pak, Sanda. Oh, Sanda. Nama panjangnya? Oh, Pak, ada doang mentok. Oh, mentok. Montok namanya Sanda. Iya, Pak, iya. Oh, iya. Berapa ya orang tuanya ada berapa ya? 3 Nah, pinter nih. Diam. Siapa aja yang pertama? yang melahirkan. Nah, siapa itu yang melahirkan? Aduh, Pak, orang mereka kira. Nah, ini gemeteran kali ini. Hah? Gemeteran? Pak. Oh, gemeteran. Tenang. Yang kedua. Aduh, yang melahirkan. Ah. Udah dah, nggak ketemu. Yang melahirkan. Ah. Salawat dulu, salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh Muhammad. Yang kedua. Aduh, kadang Pak, yang melahirkan. Ah. Ayo. Yang kedua. Ya. Yang mengurus. Hah? Mengurus. Yang ngurus siapa? Bapak udang, Pak. Emak bapak. Iya. Iya. Emak bapak orang. Terus. Hah? Hah? Yang menikahi. Nah, siapa yang menikahi? Bapak orang. Bapak orang siapa ya bapak orang? Bapak kita, Pak. Oh bapak, ibu bapak. Ibu bapak, Nah, dua-duanya. terus satu lagi kan 3 katanya. Ibu. Yang tadi yang melahirkan, Ah, ibu. ah, Yang mengurus, ah, mak bapak. emak bapak lagi. Terus Terus yang menikahi, siapa itu? mak bapak. Dia juga dong. Sama Pak. Wah gimana ceritanya? Bapaknya dia juga, emaknya dia juga. Orang tua wali. Hah? Wali. Wali siapa? Wali Songo, wali. Kira-kira dia tanya bener apa salah?
Salah Sanda. Ah, gimana sih? Tapi bener tilu Pak. Lah tilu ini bener. Disebut ini salah gimana? Mencapat tuh. Oh, belum capat tuh katanya. Ya udah ntar temen ini ya, satu nih dapat 50.000. 50.000 lagi dah. Ayo. Terus ya. Boleh gitu. Ntar jangan berantem ya. Udah gemeterin dah. Ntar nih. Udah cepetan. 3 tuh deh jawabannya bener 50.000 tuh dapat. Ayo 50.000 lagi. 3 siapa sebutin? Melahirkan, mengawini, terus ngajari. Saya mau tanya yang melahirkan sama yang membesarkan siapa? Orang tua, ibu, bapak. Ya. Yang ngawinin siapa? Wali. Wali siapa? Orang tua, Pak. Hah? Orang tua. Gimana? Yang menikahi siapa? Ente kawin. Wali hakim. Yang ngawinin ente siapa? Bapak. Hah? Oh, bapak. Wali, Pak, wali. Wali Kurang hakim. tepat. Ah, terus wali hakim. Penghulu. Kok penghulu? Ayo 50.000 ini. Lah serius ini. Sanda pegang dah, Sanda 50. Penghulu. Satu lagi siapa? Penghulu, Pak. Bukan, salah. Siapa? Ayo maju. Salah. Sebutin. Ibu, bapak, terus sama bapak ibu guru. Terus 2. Satu lagi. Ibu, bapak, terus sama ibu bapak guru. Ibu bapak satu orang tua, betul. Ibu bapak guru satu orang tua. Satu lagi, saya mau tanya. Udah telat. Nat, ada 52 Nat. Ada 50.000-an dua ya? Tuker. Ntar berantem kalau nggak ditukar ini. Enggak, udah terlambat dah. Tuker. Mertua. Ya. Nah, udah cukup telat loh. Aja deh. Saya bawa udah pulang. Ya. Maaf. Dah, cukup dah. Nggak bohong nggak? Jadi orang tua diri 3 nih, ingat ya. Ingat, orang tua itu 3, orang tua 1 yang melahirkan dan membesarkan, ibu bapak gitu. Paham? Jangan sekali-kali durhaka sama mereka, nggak bakalan berkah hidupnya. Yang kedua, orang tua yang kita nikahin anaknya. Siapa? Lu tahu. Sanda jawabnya orang tua Didi juga orang. Orang tua orang. Bapaknya banyak kali ya. Yang kedua siapa tadi? Mertua. Wajib kita hormatin seperti orang tua kita sendiri. Kenapa? Karena kita sudah ambil anaknya. Yang laki nggak boleh kita perhatiin tuh, ya. Jangan sampai ngambil anak perempuannya doang, orang tuanya diperhatiin. Paham? Begitu juga yang perempuan. Ketika kalian nanti menjadi istri seorang lelaki, anggap itu orang tua dari suami sebagai orang tua. Jangan diberantemin, jangan diiriin. Paham? Orang kalau suami kita perhatiin orang tuanya udah bagus, alhamdulillah. Jangan dikit-dikit oh mertua akhirnya banyak mantu nggak akur sama mertua. Paham? Dan yang terakhir orang tua yang ngajarin kita ilmu nih. Ilmu bisa manfaat kalau nggak lewat dari ridhonya beliau-beliau. Paham? Kalian sebadar-badarnya apapun di sekolah, ya ingat, senakal-nakalnya kalian di sekolah, usahakan lepas dari sekolah ini, lulus dari sekolah ini, minta maaf, minta ridhonya. Paham? Nggak jadi jaminan kalian pinter, cerdas, ranking terus di kelas, cuman kalau guru nggak ridho, nggak manfaat ilmunya. Hampir rata-rata orang di luar sana sukses gara-gara ridho guru. Paham? Dan ini di antara 3 orang tua yang paling utama adalah orang yang ngedidik kita, yang ngajarin kita ilmu. Orang tua kita yang besarkan, yang melahirkan, sekedar bisa besarkan, belum tentu mendidik. Mertua sekedar kita ambil anaknya, cuman orang tua yang ngedidik kita, lahir batin memberikan ilmunya sama kita. Nah itu yang wajib diperhatikan. Ingat, suksesnya anak ridho dari orang tua karena mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu
wa taala. Cukup sampai di sini. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita bisa nyambung lagi. Sehat afiat, panjang umur, dan insya Allah siswa-siswi SMK 02 ini taat, masya Allah, soleh soleha. Ingat Ramadan, jangan sampai kita maksiat. Ramadan tadi kata para sekolah jaga jarak, jangan sampai tergoda sama temannya yang nggak puasa. Ingat, itu syaitan yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka jahanam. Paham? Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita baca talqin zikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah." La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namudu wa alaiha nabadu insyaallah ta'ala wa nahnu minal aminin. Allahumma maghfiratuka awsa min dzunubina wa rahmatuka arja innana min a'malina. Allahumma barik lana fi sya'ban kama barakta fi rajab wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf siswa yang tadi maju nggak dapat, maafin ya. Emang belum rezeki. Ya, insya Allah nanti sewaktu-waktu kita ketemu lagi. Kurang lebih mohon maaf. Terkhusus para dewan guru, mohon izin, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sudah disampaikan oleh guru kita Habib Hashim bin Ala Jupri. Untuk selanjutnya pengumuman dari Bapak Kurikulum kepadanya Pak Mukni, silakan.